Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita sering mengalami hal-hal yang tidak enak dalam diri kita. Kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan. Hal yang kita inginkan justru malah kejadian yang sebaliknya yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita sikapnya salah, sikap hati kita tidak benar, akhirnya membuat kita bertindak salah di kedepannya. Makanya kita harus bersikap benar, sekalipun hati kita rasanya tidak enak. Ketika kita mengalami perlakuan buruk dari orang lain, mengalami kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan hati kita, kita harus tetap bersikap tetap seperti firman Tuhan. Kita lihat di Kejadian pasal yang keempat, mulai ayat yang ketujuh. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Gara-gara apa? Gara-gara si Kain persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Tapi persembahannya Habel yang diterima oleh Tuhan. Akhirnya dia melihat kejadian itu, dia iri, dia kesel, dia marah. Mukanya sudah menunjukkan bahwa dia kecewa. Akhirnya dalam niatan batinnya udah tidak benar. Bapak Ibu, kalau kita ini ya, dalam kehidupan sehari-hari kita diperhadapkan dalam hal yang benar-benar menggoncang hati kita, menggoncang kehidupan kita, dan kita akhirnya tidak bisa berbuat baik. Senyum pun susah, berlaku baik sama orang yang nyakitin kita susah. Apa yang terjadi? Ujungnya dosa sudah mengintip di depan pintu. Kita salah bertindak, kita jatuh di dalam dosa. Ketika kita jatuh dalam dosa, yang rugi siapa ya? Diri kita sendiri. Makanya kita ini harus berhati-hati dalam menghadapi segala hal. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari kita akan diperhadapkan dengan banyak orang di sekitaran hidup kita. Kita akan dipertemukan dengan orang. Dan tidak semua orang bisa menyenangkan hati kita. Tidak semua orang suka dengan kita, berlaku baik dengan kita. Makanya kita harus tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Berlaku benar di hadapan Tuhan dalam sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Ketika ada orang yang menyakitin, kita tahu harus bersikap seperti apa. Ketika kita dikecewakan, kita tahu harus bertindak seperti apa, berespon seperti apa. Ketika ada orang mengkhianatin kita, menipu kita, berlaku jahat sama kita, kita tahu loh, bertindak tepat. Tapi kalau kita tidak tahu bertindak, akhirnya emosi, amarah yang menguasai, kekecewaan yang begitu rupa akan muncul dalam batin kita. Dan ujungnya kita akan bertindak salah. Kalau bertindak salah, konsekuensinya Bapak Ibu akan jatuh di dalam dosa. Dan ujungnya engkau jauh dari kasih karunia Tuhan. Bukankah setiap hari yang kita kejar hanya ingin berkenan di hadapan Tuhan, melakukan yang tepat seperti yang Tuhan mau, bertindak tepat seperti yang Tuhan mau. Jangan sampai kita melakukan hal bodoh di hadapan Tuhan. Kita bertindak semau kita sendiri. Kita bersikap ngikutin apa yang kita inginkan, ngikutin perasaan kita. Sebebas mungkin kita melakukan hal-hal yang buruk, dan ujungnya kita yang terima konsekuensinya. Bapak Ibu, kita akan selalu berhubungan dengan orang di sekitar kita, karena kita ini nggak bisa hidup sendiri. Kita harus punya komunitas, kita harus punya teman, punya sahabat, punya partner, punya orang-orang di sekitar hidupmu yang kau terus berhubungan. Dan mereka semuanya tidak selalu berbuat baik, bisa juga mengecewakan. Tapi kita harus tahu, ketika ada hal-hal yang tidak enak, kita harus tahu bagaimana kita menguasai diri. Jangan sampai kita taruh kekecewaan. Dan apa yang terjadi ketika mulai digoda oleh dosa begitu rupa, akhirnya dosa itu berkuasa atas diri kita. Ujungnya kita melakukan dosa. Kain akhirnya membunuh Habel. Dan dia akhirnya menerima hal yang tidak berkenan dalam hidupnya di hadapan Tuhan. Karena melakukan dosa dan kejahatan. Karena setiap dosa dan kejahatan itu ada konsekuensinya dari apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Kita sendiri akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Makanya ini hal yang kelihatannya gampang, mudah. Tapi kita harus menaruh hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Mengendalikan diri, menguasai diri, jangan sampai kita terjebak dan akhirnya kita tidak bisa berbuat baik kepada orang yang berlaku jahat sama hidup kita. Bapak Ibu, kalau kita berlaku baik sama orang yang baik sama kita itu mudah sekali. Semua orang bisa lakukan. Orang yang tidak kenal Tuhan pun bisa lakukan. Justru karena kita kenal Tuhan, kita sering diperlakukan buruk sama orang.
kita harus tetap berbuat baik. Kita harus kasih senyum. Kadang memang daging rasanya tidak enak, ingin membalas dan melakukan banyak hal yang benar-benar rasanya melepaskan amarah kita. Tapi itu kan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus bersikap benar, kita harus bersikap tepat seperti yang Tuhan mau. Sekarang kita akan lihat di Lukas pasal yang ke-6, mulai ayat yang ke-27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihlah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ini kan tidak mudah, mengasihi musuh kita, dan tidak hanya berhenti sampai situ, berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Itu tidak mudah. Jangankan senyum, mau melihatnya aja kadang malas ketika ada orang yang mengecewakan, ketika ada orang yang melukai, ketika ada orang yang membenci kita. Kadang daging rasanya memang seperti itu. Tapi Alkitab katakan, kamu harus mengasihi musuhmu dan berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Itu adalah hal yang harus kita lakukan. Suka tidak suka, kita harus kerjakan. Dan Bapak Ibu, itu dibutuhkan penyerahan hati kita di hadapan Tuhan. Tapi kalau kamu masih keras kepala, kamu masih dikuasai daging, susah bertindak seperti ini. Karena kamu merasa paling teraniaya, paling benar sendiri. Dan ujungnya apa? Ketika engkau ngikutin keinginan dan hawa nafsu sendiri, orang yang harusnya kamu kasih, orang yang harusnya kamu berkati, orangnya harusnya kamu doakan, orang itu kamu doakan, dia menjadi orang yang terhilang dan binasa. Makanya kita harus tahu menempatkan diri kita dengan tepat di hadapan Tuhan, mendedikasikan hati kita dengan tepat di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita berbuat salah, jangan sampai kita melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus tahu bagaimana mengasihi musuh kita, bagaimana memberkatin dan berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Dagingmu rasanya tersiksa, dagingmu rasanya menderita. Tapi ketika kamu mulai melangkah, melakukan hal ini, engkau akan dibawa dalam perjalanan menuju kemenangan. Hatimu tenang, hatimu damai. Bapak Ibu, ketika ada orang yang mengecewakan kita, ketika ada orang yang melukai hati kita, kecenderungan daging kita ini untuk marah. Kecenderungan daging kita untuk ingin balas. Kecenderungan daging kita untuk melukai balik atau menyerang balik. Tapi ketika kita melakukan hal seperti itu, hati kita terluka. Hidup kita tidak tenang. Kita juga nggak ada damai sejahtera. Tapi justru karena Tuhan suruh mengasihi musuhmu dan berbuat baik kepada orang yang membencimu, kita itu jadi merdeka. Saya sudah ngomong berkali-kali, ketika kita melepaskan pengampunan, sebenarnya kita ini memproteksi diri kita dari sakit hati dan kecewa, dari luka batin dan trauma. Tapi banyak orang nggak suka di area sini, karena kecenderungan dagingnya yang ngontrol, emosinya yang mengendalikan. Tapi kalau hidupmu dikendalikan oleh emosi, dikendalikan oleh keinginan daging dan hawa nafsumu, ujungnya engkau akan binasa. Tidak heran hidupmu tidak bahagia. Kita kan ingin bahagia tinggal di muka bumi ini. Dari semua kejadian yang kita alami, sekalipun kejadian itu tidak enak, tapi kita bisa berespon bahagia, kita bisa bertindak tepat seperti yang Tuhan mau. Kalau responmu salah, kamu yang rugi. Harusnya kamu bisa senyum bahagia, kamu kepikiran terus-terusan. Karena apa? Tidak bisa mengasihi musuhmu dan tidak bisa berbuat baik pada orang yang membencimu. Cenderungnya kamu ingin melakukan pembalasan seperti yang dilakukan oleh Kain. Ketika dia kecewa, ketika rasanya kok tidak adil ini, dan dia marah, dan ujungnya dosa mengintip di depan pintu. Akhirnya menggoda dan ujungnya membunuh, membinasakan, mengecewakan, melukai, dan membuat orang lain menderita. Tuhan gak mau seperti itu loh. Tuhan mau kita tetap berbuat baik kepada orang yang membenci kita, tetap mengasihi orang yang memusuhin kita. Dibutuhkan penyerahan hati sepenuhnya. Coba sekarang kita lihat di ayat yang ke-28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Kita disuruh minta berkat kepada orang yang mengutuk kita. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Kita justru suruh berdoa bagi orang yang mencaci kita. Apakah mudah? Tidak mudah. Justru kita suruh datang kepada Tuhan. Tuhan berkatin orang yang ngutukin, yang menganiaya, yang memaki-maki saya. Itu dibutuhkan hati yang sudah diubahkan Tuhan. Kalau tidak, engkau tidak bisa melakukannya. Cenderungan kita kan ingin membalas. Kecenderungan kita ingin mengutuk balik, memaki balik, merendahkan balik. Bahkan kalau kita dimaki-maki orang, rasanya tidak enak, daging kita pengen teriak, pengen histeris. Tapi lebih baik kita berdiam diri dulu, serahkan sama Tuhan. Toh kalau kita balas, tidak ada gunanya kok. Karena pembalasan bukan hak kita, pembalasan miliknya Tuhan. Bahkan penghakiman bukan milik kita, bukan bagian kita. Penghakiman adalah haknya Tuhan.
Buat apa kita membalas orang yang jahat sama kita? Tidak ada gunanya. Serahin sama Tuhan. Ingat apa yang Yesus katakan. Yesus ngomong begini, Tuhan ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang dia perbuat. Kadang orang jahat itu, dia tidak mengerti apa yang dia perbuat. Dia pikir itu benar. Karena orang yang tidak bertobat, dia melakukan banyak hal yang bertentangan dengan firman. Dia bertindak semaunya sendiri. Dia melakukan banyak aksi kejahatan yang melukai hati Tuhan. Dia pikir apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan itu benar menurut pemandangannya sendiri. Dan orang-orang begitu kan perlu belas kasihan. Makanya kita disuruh berdoa. Makanya kita disuruh mengasihi mereka supaya mereka itu tidak binasa. Karena kita ini orang yang diurapin Tuhan. Ketika ada orang yang menganiaya kita, ketika ada orang yang melukai hati kita, sebenarnya mereka sedang berurusan dengan Tuhan. Justru kita ini adalah imamat yang rajani menurut kitab Petrus. Kita harus jadi pengantar antara orang berdosa dengan Tuhan. Sehingga mereka yang melakukan kejahatan yang kenal Tuhan tadi, mereka diselamatkan karena kita berdoa. Makanya kita bersyukur kalau ngadepin masalah hal yang tidak enak, diperlakukan buruk, dikecewakan dengan orang di sekitarmu. Diperlakukan tidak adil dengan orang di sekitar hidupmu. Bahkan mereka memfitnah dan membenci kamu. Justru kita menjadi pengantara mereka dengan Tuhan. Kita doakan mereka supaya mereka diubahkan Tuhan. Kalau semua orang itu udah bertobat, semua orang itu kenal Tuhan, ngerti firman, mereka akan menyakitin. Kenapa orang sukanya menyakitin hati orang lain? Karena mereka belum bertobat, belum diubahkan. Bahkan mereka masih mengalami luka batin dan lain sebagainya. Nah, bagian kita ini jadi imamat yang rajani, jadi pengantara antara orang berdosa dengan Tuhan. Dan kita jagain hati kita sendiri. Jangan kita malah sama seperti mereka, membenci, menyakitin, melukai, merendahkan, dan lain sebagainya. Makanya nih, perhatikan ya ayat 29-nya. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkanlah juga ia mengambil bajumu. Artinya, Bapak Ibu, belajar mengasihi tanpa membalas, belas kasihan. Makanya kita harus berdoa kepada orang yang mencaci kita. Justru kita harus melakukan hal di luar apa yang orang dunia lakukan. Kita lakukan kebenaran. Berilah kepada setiap orang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Nah, lakukan yang terbaik. Nanti Tuhan akan lakukan yang terbaik buat kita. Kalau kita pingin orang lain, ini beberapa hari yang lalu kita udah bahas, kalau kita pingin orang lain berbuat baik kepada kita, ya kita berbuat baik dulu. Jangan tuntut orang lain berubah, kita sendiri yang berubah. Kita sendiri yang hidup tepat seperti yang Tuhan mau. Sekarang kita akan lihat lagi di ayat yang ke-32. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, kalau kita ini mengasihi orang yang baik sama kita, apa jasamu? Karena orang berdosa pun mengasihi juga orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apa yang jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu adalah murah hati. Kita justru melakukan hal yang sebaliknya dari orang dunia lakukan. Orang dunia kalau baik, pasti dia akan berganti baik. Kalau ada orang jahat, pasti ada orang melakukan hal kejahatan. Karena ada pepatah, kalau kamu baik sama aku akan lebih baik. Tapi kalau kamu jahat sama aku akan lebih jahat. Itu sebenarnya prinsip orang dunia loh. Itu prinsipnya setan. Makanya Bapak Ibu jangan pakai prinsip itu. Banyak orang Kristen pakai prinsip itu. Justru karena kita kenal kebenaran, kita ngerti firman. Kalau ada orang yang berbuat baik sama kita, kita lakukan berbuat baik. Kalau ada orang berbuat jahat, kita tetap berbuat baik. Itu baru berbeda. Karena kekristenan sejati kan bukan menghafal ayat, tapi menghidupin firman dalam praktek hidup kita sehari-hari. Bukan yang sekedar datang minggu gereja, tapi kelakuanmu seperti setan. Justru karena menghidupin firman, kita berlaku baik, bersikap tenang di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan hidup benar di hadapan Tuhan. Itu yang kita lakukan, itu yang kita kerjakan.
Justru semakin hari kita akan semakin berjalan dalam ketetapan Tuhan. Hati kita merdeka, hidup kita jadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Jangan pernah bertindak salah. Jangan pernah bereaksi salah ketika kita mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Bahkan kita ingin membalas, kita ingin memperlakukan buruk orang lain, bahkan kita ingin bertindak sebaliknya. Kita tenang dulu di hadapan Tuhan. Jaga hati kita. Jangan sampai kita melakukan pembalasan seperti yang dilakukan oleh Kain. Kita tenang, serahkan semuanya, pembalasan adalah miliknya Tuhan. Belajar mengasihi, belajar memberkati kepada orang yang melukai. Apakah saya ngalamin? Saya sering ngalamin. Kadang saya diperlakukan buruk, direndahkan, disakitin. Sudah berbuat baik pun seringkali difitnah. Dan mengalami banyak hal yang tidak enak. Dan saya belajar bereaksi seperti firman. Toh percuma kok kita membalas sama orang yang jahat sama kita. Gak ada gunanya, justru melukai hati kita. Saya belajar menjagain hati saya sendiri supaya tidak terluka dengan sikap dan perlakuan orang lain. Dan saya pun juga harus menjagain hati saya sendiri supaya saya tidak terluka dengan sikap saya sendiri. Saya mau belajar menyerahkan hidup saya ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, bertindak tepat seperti yang Tuhan mau. Jangan sampai dengan sikap saya semakin terluka, saya semakin kecewa, saya semakin sakit, saya semakin marah. Saya mau belajar memberi hati sepenuhnya di hadapan Tuhan. Apakah mudah? Tidak mudah. Bagaimana dagingmu? Reak rasanya, nggak enak rasanya. Awal-awal melakukan hal yang firman katakan tidak mudah, tidak enak, tapi saya lakukan. Akhirnya bertahun-tahun saya bisa bersikap tenang, bersikap lebih menguasai diri dan mengendalikan diri. Awal-awalnya daging rasanya teriak. Makanya perlu latihan untuk melakukan firman itu. Tidak ujuk-ujuk langsung sempurna, langsung powerful, langsung bisa melakukan firman. Daging harus ditaklukkan dahulu. Belajar mengambil keputusan yang tepat. Ketika kita mulai melakukan keputusan yang tepat, bertindak tepat, apa yang terjadi? Ketika kita mulai melangkah, Tuhan berikan kemampuan dan kekuatan untuk kita hidupin firman. Roh Kudus akan membimbing kita, memampukan kita berjalan dalam seluruh kebenaran kok. Lakukan dulu. Lama-lama dagingmu nanti takluk dan tunduk. Ujungnya udah terbiasa. Ketika disakitin kita tetap tersenyum. Ketika dikecewakan kita tetap memberkati. Ketika dihianatin kita tetap memberkati. Itu hal yang mudah. Ketika kita difitnah, dituduh, kita diam dan tetap mendoakan. Itu hal yang mudah. Di awalnya apakah mudah? Tidak mudah. Tapi dengan berjalannya waktu, hidup kita semakin bisa mengendalikan diri. Hidup kita semakin bisa takluk kepada firman. Semakin berjalan dalam pusat kehendak Tuhan. Dibutuhkan penyerahan hati kita. Dibutuhkan pertobatan yang di dalam diri kita. Selama kita masih mau cari Tuhan dan kejar Tuhan, Tuhan akan pimpin kita. Tuhan akan urapin kita. Tuhan akan tuntun kita. Tuhan akan berikan kemampuan kita berjalan dalam kebenaran. Hatimu harus diubahkan. Sikap hatimu harus benar dulu di hadapan Tuhan. Awalnya pingin nangis rasanya, pingin teriak rasanya, ndak mampu, ndak kuat, ndak sanggup. Tapi Tuhan selalu berikan kemampuan untuk berjalan dalam kebenaran, untuk berjalan dalam kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan, hidup mempermuliakan nama Tuhan. Dalam sikap, tindakan, perbuatanmu, semakin hari semakin menyerupai Yesus Kristus, dan nama Tuhan akan disebut atasmu. Nama Tuhan disebut atas keluargamu, dan kau akan meninggalkan jejak ilahi hidup takut akan Tuhan. Belajar menguasai diri, bersikap benar, bertindak benar. Jangan sampai salah. Dan ini baik-baik, lebih baik kita melepaskan pengampunan. Lebih baik kita cerita sama Tuhan daripada kita marah-marah. Lebih baik kita ngomong sama Tuhan, berkeluh kesah sama Tuhan. Karena Dia tahu hidupmu, Dia menciptakan hidupmu, Dia mengendalikan seluruh jagat raya ini. Dia Allah yang tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, sampai selamanya. Dia ngerti isi hati kita. Dia tahu persis kemana langkah kita harus berjalan, kemana masa depan kita akan mencapai garis akhir. Berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, cerita sama Tuhan. Curhat sama Tuhan, ngomong sama Tuhan. Dulu Tuhan, aku ngadapin segala sesuatu yang tidak enak dalam hatiku. Aku butuh kekuatan-Mu, aku butuh pengurapan-Mu, aku butuh hikmat yang datangnya daripada Engkau, yang memampukan aku berjalan dalam kebenaran. Tuhan akan buat hidupmu mengalami sesuatu yang ajaib. Tuhan akan pimpin langkahmu, Dia akan membawa hidupmu mengalami kemenangan. Berbuat baik kepada orang-orang yang menyakiti, berbuat baik kepada orang-orang yang melukai kita, dan tetap mendoakan mereka. Jangan pernah keluar dari mulut kita kata kutuk, kata makian, kata merendahkan, kata nyakitin orang. Justru kita berbuat baik. Karena Allah, Bapa kita adalah baik.
Perhatikan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Bukan masalah memberi duit saja, tapi memberi pengampunan, mendoakan, bahkan memberkati. Kita harus murah hati. Engkau tidak akan bisa murah hati kalau kamu sayang pada dirimu sendiri. Kamu fokus pada dirimu sendiri, kamu akan menjadi orang yang kikir, kamu menjadi orang yang pelit. Kamu hanya fokus pada perasaanmu, kemauan dan egomu. Tapi kalau kamu memiliki hati yang diubahkan, kamu akan menjadi orang yang murah hati. Karena Bapa di surga kita murah hati. Hari ini ada orang yang pelit, kikir, susah ngampunin. Sebenarnya kamu sangat fokus pada dirimu sendiri. Belajar menyerahkan hatimu di hadapan Tuhan. Tetap berbuat baik kepada orang yang menyakitin, melukai. Doakan mereka supaya mereka bertobat dan dilawat Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba, firman nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan firman ini jadi kehidupan. Dan mau berdoa setiap orang yang mendengar firman ini diubah Tuhan, dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan. Dalam anugerah-Mu, dalam kasih setia-Mu, Engkau Allah yang selalu menjaga, memproteksi, melindungi kami. Pimpin terus, urapin terus, bahwa hidup kami berkemenangan. Semakin hari, semakin menjadi serupa, segambar dengan Engkau. Dalam nama Yesus, Tuhan, anugerah dan kemurahan-Mu, dan Engkau terus pegang, proteksi, jagain dan lindungin kami. Kamu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah Engkau pulih, jadilah Engkau sehat, jadilah Engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you. Ku percaya mujizat, ku lihat yang telah bebas, sungguh ajaib diubahkan yang ditebus Tuhan. Ku lihat bakung yang berkembang di padang yang gersang. Ku percaya mukjizat, sebab percaya Allah. Ku percaya mukjizat, ku lihat yang telah bebas, sungguh ajaib diubahkan yang ditebus Tuhan. Ku lihat bakung yang berkembang di padang yang gersang. Ku percaya mukjizat, sebab percaya Allah. Now, Jesus' name. Jesus' name. Jesus' name. Go! Jesus' name. Ibu ini Yesus name. Go. Saya lihat dalam mimpi ketika saya berdoa, ada urapan Tuhan. Kuasanya baru risip. Jesus name. Risip tenang. Down. Jesus. Masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan ya? Ya, masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan. Kuasa Jesus name semakin mengalir Jesus name. Biarin.